Selamat sore Sobat FFS, bersama saya Rido Fisabilillah. Kali ini sudah ada 3 pemilik ide cerita yang dimana mereka terseleksi dan terpilih untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya film. Ada 2 film dokumenter dan ada 1 film fiksi. Nah, yang di sebelah kanan saya ada Tiara, kemudian Indri, lalu ada Harsa. Mungkin supaya bisa berkenalan lebih dekat lagi, kita mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri sendiri. Mungkin bisa dimulai dari kanan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Arianti. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Saya sekarang duduk di kelas 3 SMA. Ide cerita dari saya yaitu mengalir. Bergenre? Dokumenter. Oke. Halo, Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Ardianti, mahasiswa dari Universitas Samawa, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ide cerita saya yaitu Basemi Skincare Perempuan Sumbawa. Dari film dokumenter. Dokumenter. Ya? Nah, Halo yang terakhir. semua, saya Harsa Perdana, saya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya terpilih untuk memproduksi film fiksi dengan judul Selembar Kertas. Nah, dari mereka bertiga kan sudah kita lihat ya, ada yang masih SMA, kemudian dari kampus ini juga latar belakang ini ya fakultasnya berbeda-beda juga. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya motivasi kalian mengikuti program ini apa ya? Dari Tiara dulu mungkin. Kalau motivasi dari saya yang pertama itu tempat-tempat wisata itu Ya. pasti banyak sampahnya. Terus kalau banyak sampah itu di sana nggak ada tong sampah. Iya. Itu motivasi saya mau buat film ini biar masyarakat tuh kayak punya motivasi gitu loh, bawa pulang kembali ataupun membuang sampahnya itu ke tong sampah yang udah disediain sama yang mengelola tempat tersebut. Oh ya, berarti bisa disimpulkan Tiara ini memiliki suatu keresahan yang kemudian melihat bahwa film ini adalah sebuah medium yang cukup efektif untuk menyuarakan hal itu. Mungkin seperti itu. Akhirnya kemudian Tiara belajar, berproses bersama dan mengikuti serangkaian program ini. Nah, oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya bagaimana, Indri? Motivasi saya itu sesuai dengan Iya. judul ide cerita saya yaitu Basemi, yang dimana Basemi itu yaitu perawatan wajah. Nah, Basemi itu perawatan wajahnya itu tradisional. Iya. Saya ingin mengenalkan kepada masyarakat Iya. kenapa harus perawatan wajah modern aja, sedangkan yang tradisional itu ada. Kan banyak nih di Indonesia nih kayak tumbuhan-tumbuhan yang bisa Yeah. kita buat perawatan tradisional. Uh-uh. Nah, dari situ saya ngambil ide cerita Basemi perawatan wajah tentang bahan-bahan tradisional. Oh ya, oke. Berarti mungkin secara motivasi agak-agak mirip dengan Tiara ya. Dipancing oleh suatu keresahan, kemudian melihat potensi sebuah medium film ini karena kalian mungkin menganggapnya efektif, lalu akhirnya mencoba untuk mempelajari dan kemudian memanfaatkannya gitu. Iya, betul Oke, sekali. terima kasih Indri. Lalu gimana dengan Harsa nih? Motivasi saya di awal itu saya cuma pengen nambah ilmu aja. Pengen nambah ilmu, memperdalam ilmu tentang dunia perfilman gitu. Iya. Dan saya kemarin dapat kabar bahwa ada workshop ini gitu. Wah, bagus nih karena pemateri kan dari filmmaker profesional. Ya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kesempatan gitu, kesempatan untuk menambah ilmu. Kan di Sumbawa juga jarang nih ada workshop tentang perfilman gitu. Iya. Jadi saya tertarik dari situ. Motivasi saya untuk ikut festival film Sumbawa itu mulai dari situ. Oke, luar biasa. Mungkin juga melihat dari latar belakang perkuliahan, Harsa juga dari ilmu komunikasi ya. Ya. Satu linear lah dengan Satu jalan. perfilman ini, dengan dunia audiovisual. Lalu kemudian ini, kalau saya juga akhirnya penasaran nih, kan kalian adalah ide cerita yang terpilih ya. Dari sekian banyak ide cerita yang dikumpulkan, setelah diseleksi, kalian inilah yang terpilih. Nah, mulai dari Tiara dulu deh ya. Kalau Tiara itu tentang apa tadi? Tentang pariwisata seperti itu ya? Iya.
tentang kayak sampah itu kan banyak itu kan di kayak pariwisata yang di Sumbawa itu kan banyaknya kayak potensi pariwisata lah ya. Iya. Nah, yang saya ingin tahu itu latar belakang akhirnya terbentuk ide cerita seperti ini itu seperti apa ya ceritanya ya? Kalau latar belakangnya itu kan pemerintah ya daerah itu kan lagi gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata yang ada di Sumbawa kan. Yeah. Pemerintah itu udah ngasih fasilitas yang bagus, udah pokoknya udah semaksimal pemerintah. Tapi masih aja ada masyarakat yang ngerusakinnya itu dengan cara buang sampah sembarangan, yaitu sampah plastik yang susah banget untuk didaur ulang. Ya. Meskipun di tempat itu ada tong sampah, mereka bakalan buang itu di sudut-sudut kayak sudut-sudut taman. Ada juga yang buangnya itu nggak masuk ke tong sampahnya itu. Padahal itu kan tinggal masukin doang, tapi itu ada di dekatnya tong sampah. Akibat kebiasaan buruk seperti itu ya. Berarti kalau saya akhirnya menyimpulkan juga ada keinginan dengan dari pariwisata itu sebagai ajang untuk mempromosikan Sumbawa ya? Iya. Bagaimana itu? Bisa diceritakan? Itu kalau pariwisatanya udah rusak, udah tercemar kan susah juga untuk kita mempromosikannya ke luar daerah. Iya. Jadi tuh biar masyarakat sadar kalau mereka tuh biar mereka nggak buang sampah lagi ke sembarang tempat, biar pariwisatanya itu terjaga, biar kita lebih gampang untuk mempromosikan. Terus itu orang-orang tuh bakalan tertarik karena tempatnya bersih gitu loh, nggak kotor, nggak banyak sampah plastik. Ya, karena kan sejauh ini secara saya adalah perantau juga ya di Sumbawa dan melihat sebenarnya banyak potensi di sini, tapi secara eksistensi mungkin Sumbawa orang lebih kenalnya dengan Sumba ya. Iya. Nah, bagaimana tuh, ada pengalaman sendiri nggak? Iya, setiap saya keluar daerah tuh kalau ngejelasin Tiara dari mana, kalau saya jawab tuh dari Sumba, pasti mereka mikirnya tuh Sumba. Oh dari Sumba ya. Padahal beda ya. Iya, padahal beda banget, budayanya aja beda. Iya. Itu saya mau ngenalin gitu. Kalau Sumba sama Sumbawa tuh beda jauh. Saya mau ngenalin itu juga biar orang itu kenal Sumbawa dari NTB, bukan Sumba yang dari NTT. Oke, menarik sekali. Berarti Tiara akhirnya melihat pariwisata yang dianggap terbengkalai atau masih belum banyak dikenal oleh orang ini berpotensi untuk dijadikan sebuah ide cerita gitulah ya. Oke, terima kasih Tiara. Siapa di antara duanya? Mungkin dari Indri dulu lagi ya. Latar belakang saya dari ide cerita saya yaitu di Sumbawa maupun di Indonesia, kulit putih itu sebagai simbol status sosial, apalagi terutamanya nih kecantikan. Nah, itu antara kaum muda atau kaum tua itu sangat marak-maraknya ini tentang kecantikan, apalagi tentang kulit putih. Nah, di mana dari ide cerita saya itu saya ingin mengenalkan tentang produk tradisional yang dimana bukan hanya untuk perawatan dari dalam saja, dari luar juga ada untuk tentang tradisional ini. Iya, berarti yang dimaksud itu baseme itu Baseme ya? Atau perawatan wajah. Berarti kalau saya sih secara pengalaman melihat tuh banyak yang dipakai oleh misalnya perempuan-perempuan yang mau pergi ke ladang begitu ya, berjualan. Nah, berarti di situ Indri merasa apa ya, ingin mempertahankan budaya warisan leluhur itu ya, baseme itu ya. Ya, baseme Itu berarti tahu nggak sih sedikit banyak tentang mungkin dari bahan-bahannya seperti apa? Ya? Dari yang dipakai di ladang ya, setahu saya orang yang memakai di ladang itu untuk tidak mengenal atau terpapar langsung oleh sinar matahari. Nah, dari bahan-bahannya itu ada dari buah pinang, daun sirih, kapur, serta beras yang sudah ditumbuk secara halus. Saya mungkin sampai sekarang agak sedikit campak mengucapkan baseme ya. Iya, betul. Baseme. Nah, baseme ini akhirnya perlu berhadapan dengan banyak produk-produk skincare gitu. Dari kita dengar cerita dari Indri bahwa keresahannya juga kemudian dipancing dari standar kecantikan yang diatur oleh industri kapitalis mungkin dan lain sebagainya, yang kemudian
banyak orang akhirnya meninggalkan budaya baseme itu ya. Iya, Oke, terima kasih Indri. Lalu bagaimana dengan Harsa? Kalau dari saya latar belakang cerita saya itu berawal dari lingkungan saya sendiri. Ya, ya, ya. Di lingkungan saya itu banyak itu tentang nikah muda. Jadi dari lingkungan saya sendiri saya berpikiran kok bisa ada nikah muda ini, kok bisa begini. Jadi saya ingin mencoba mengangkat gitu, mengangkat sebuah masalah di lingkungan saya sendiri dalam sebuah film. Nah, keresahan saya berawal dari situ. Di keluarga saya juga itu banyak terjadi tentang nikah muda itu sendiri. Oke, berarti dalam hal ini apa yang diinginkan oleh Harsa? Maksudnya nikah muda ini adalah yang ingin diceritakan bahwa nikah muda ini baik atau sebaliknya? Bagaimana? Kalau dari saya itu saya ingin menceritakan bahwa nikah muda itu bukan satu-satunya solusi gitu, bukan satu-satunya penyelesaian dalam sebuah masalah. Saya ingin menyampaikan itu dalam film saya gitu. Oh iya. Apalagi di NTB ya, mungkin banyak sekali akhirnya yang kejadian pernikahan dini dan umur pernikahannya tidak panjang. KDRT juga itu salah satu penyebabnya itu juga pernikahan dini. Pernikahan dini karena emosinya belum stabil dan lain stabil. Dan ini dari pengalaman pribadi Harsa ya. Pribadi. Ya mungkin kalau kita lihat dari ketiga teman-teman ini memiliki ide cerita yang dekat dengan lingkungan mereka gitu. Akhirnya cukup bagus karena mereka sangat mengetahui nilai dari ide cerita yang diangkat oleh mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan kalian ada yang dokumenter, ada yang fiksi ya. Secara tim juga, secara jumlah ada yang bisa dilakukan dengan sedikit orang atau perlu banyak orang seperti misalnya fiksi. Nah, dari kalian sendiri nih strategi berkomunikasi dengan tim kalian itu seperti apa sih? Mungkin dari Harsa ya, kita pengen tahu. Kalau dari saya sih, kan saya juga sebagai pemula, jadi masih belajar untuk berkomunikasi. Dan di tim saya itu saya beruntung mendapatkan tim yang sudah saya kenal. Jadi komunikasi sesama anggota tim itu jadi lebih gampang gitu, karena kita udah saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Kalau gimana? Di kru juga itu masalah komunikasi juga itu udah lumayan terbentuk sih beberapa hari ini. Dengan seiring berjalannya waktu akhirnya tahu lah ya di mana sela-selanya. Gimana kalau Indri nih? Kalau saya di tim ya, saya sangat bersyukur dapat tim yang sangat-sangat banyak motivasi atau banyak pengalamannya. Secara saya sendiri itu pemula kan, nah untuk membaur ke teman-teman yang lain itu agak susah, soalnya saya agak kurang mengerti tentang bagaimana sih film ini saya kembangkan, bagaimana sih itu saya enggak tahu sama sekali. Jadi untuk tim mereka nerima saya dan saya pun menerima mereka, dan alhamdulillah kita sama-sama berkembang. Oke, mantap. Bagaimana dengan Tiara nih? Apakah punya cerita yang berbeda dengan cara membangun komunikasi dengan tim? Kalau komunikasi dalam tim sih, tim saya masih kurang. Karena kebetulan juga rekan tim saya ini dari yang saya tanya-tanya, dia juga masih belum terlalu mengerti dari cara membuat film. Jadi kebetulan saya juga nggak mau kurang nanya, dia juga kurang nanya. Jadi komunikasi kita tuh masih kurang baik gitu. Mungkin ini sebagai pengalaman filmmaker pemula ya, yang masih mencari caranya sendiri untuk membangun komunikasi dengan tim itu seperti apa. Nah, dalam pengembangannya kan Festival Film Sumbawa dalam program ini menyediakan fasilitasi pendampingan ya. Nah, itu membantu nggak akhirnya pada Tiara? Membantu sekali. Apalagi dengan adanya Mbak Andriana sama Mas Anton tuh membantu sekali. Mereka tuh kayak
kalau- Wulandari ya mungkin? Iya. Oh, Wulandari ya. Di film saya, di komunikasi film saya tuh mereka berdua tuh kayak support system saya Yeah. untuk tetap semangat buat ngembangin ide saya. Yeah, yeah, Karena saya punya rekan tim yang kurang juga. Yeah. Jadi mereka berdua tuh kayak Tiara ayo semangat, Tiara pasti bisa, selalu ngomong kayak gitu, selalu Yeah. ngasih masukan kalau Tiara ceritanya kayak gini, antar Tiara buatnya kayak gini aja. Tiara jangan tergesa-gesa. Yeah. Mbak Andriana tuh selalu Mbak Andari, ya nyuruh saya ngerjainnya itu santai, Yeah. jangan terburu-buru. Itu menurut saya sih bantu saya gitu Yeah, yeah, buat tetap ngelanjutin produksi filmnya. Oke. Dari pengalaman pribadinya Tiara, kemudian saya akhirnya ini ya ingin menanyakan kepada kalian lah dari sejak awal mengikuti program ini, serangkaiannya kan ada beberapa kan, seperti workshop dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih yang merasa kalian dapat sampai ke tahap ini gitu, dari program FFS ini? Apa ya, dari siapa dulu kira-kira? Harsa mungkin? Ya. Kalau dari saya sih, dari awal acara ini berlangsung, mulai dari workshop sampai pembinaan ini, saya banyak dapat pengalaman baru. Iya ya. Pengalaman baru, ilmu baru, teman baru, saya banyak dapat di sini. Selain itu kan kemarin kita adain workshop nih 3 hari. 3 hari, di 3 hari itu saya mendapatkan banyak ilmu baru dari para filmmaker profesional. Mulai dari pengembangan ide cerita, teknik kamera, editing, pokoknya segala sesuatu tentang perfilman itu udah disampaikan semua kemarin di workshop itu. Nah, sekarang tinggal pemeraktekannya. Nah, di sini kan kita ada mentor-mentor juga, membantu banget nih mentornya. Mentor seperti Mas Anton, Mbak Reni, Bu Yuli, itu banyak ngasih masukan tentang ide cerita, bagaimana mengembangkan ide cerita itu. Sangat terbantu lah ya Sangat akhirnya. terbantu. Dan banyak mungkin insight dan wawasan tentang perfilman secara pengembangan sampai ke teknis ya, hal-hal teknis. Oke, thank you Harsa. Kalau Indri? Jujur ya, di 3 hari kita workshop itu saya benar-benar nggak tahu apa materi yang disampaikan. Oh iya. Saya sebagai pemula itu sama sekali tidak tahu apa yang disampaikan awalnya oleh bingung pemateri. ya? Iya, betul-betul bingung. Nah, setelah saya terpilih menjadi 3 ide terbaik, kemudian bergabung dengan FFS, saya baru tahu, astaga, ini ketinggalan banget sih kamu Indri, kemarin ini materimu, apa sih itu narator, pasca produksi, itu baru saya ngerti sekarang semenjak saya menjadi sutradara film. Berarti dari materi-materi yang dipaparkan ketika workshop itu masih mengawang-awang nggak istilahnya ya? Betul. Lalu kemudian ketika sudah masuk ke dalam sesi praktek, baru kemudian Indri langsung akhirnya paham lah apa yang kemarin dibicarakan itu ya. Dan ingin sekali mengembangkan. Dan saya sangat apresiasi sih karena untuk pengumuman ide cerita terpilih itu kan di akhir workshop ya. Sedangkan Indri yang meskipun di awal masih belum ngerti apa sih yang dibicarakan oleh para pemateri, tapi tetap bertahan ya di 3 hari itu sampai di sesi terakhir. Oke deh. Keren. Kalau tadi kan Tiara udah sedikit cerita lah tentang dari yang terbantu karena adanya mentor. Nah, bagaimana itu, Tiara? Kalau ikut workshop kemarin itu kan saya taunya cuman film dokumenter itu yang pakai metode wawancara aja. Oh ya, oke. Di workshop kemarin tuh saya tahu tuh kalau film dokumenter tuh ada yang dia cuman pakai audio atmosfer, tapi dia maknanya tuh kena ke penonton. Itu tuh materi yang paling melekat di otak saya. Jadi tuh jadinya saya cari-cari lagi kalau film dokumenter tuh ada macam-macam loh Jenis-jenisnya ya, secara
Iya, terus itu cara pengambilan Ah, video. akhirnya kemarin tuh dapat referensinya ingin dikemas secara apa jenisnya itu? Eh, Dokumenter apa? Kalau boleh tahu? Kalau yang kemarin itu saya maunya yang puitis. Puitis ya? Iya. Oh, jadi mulai dari teman partner yang sama-sama filmmaker pemula, kemudian sama-sama bingung, lalu akhirnya terbantu karena adanya mentor, kemudian juga ternyata workshop yang kalian ikuti kemarin itu akhirnya memberi banyak insight ya. Salah satunya mungkin Tiara tadi merasa sangat terbantu karena diberikan referensi film oleh salah satu pemateri yang ternyata relevan dengan ide cerita yang dimiliki oleh Tiara ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih, saya dan kami lah sebagai penyelenggara festival film ingin tahu dari proses awal kalian mengikuti sampai ke tahap ini, ada nggak sih keinginan kalian untuk berkarya membuat film setelah program ini selesai gitu? Atau kapok atau gimana? Coba kalian jujur deh satu persatu. Siapa dulu ya mungkin? Karsa? Harsa deh, oke Harsa. Kalau dari saya sih, saya itu nggak kapok. Malahan saya pengen lebih ngembangin lagi, Oh, pengen iya. nyari tantangan baru lagi gitu. Wah, luar biasa ya. Genre saya sekarang kan lebih ke drama. Ya. Nah, nanti kedepannya saya mau coba lagi ke yang komedi. Oh, iya. Kalau udah selesai komedi nanti bisa beralih ke dokumenter, nyoba dokumenter gitu. Pokoknya lebih nantang lebih menantang gitu. Iya. Nantangin diri saya sendiri biar lebih apa ya? Lebih banyak karya gitu, lebih berkarya lagi di dunia perfilman Sumbawa. Oke. Keren. Gimana kalau Indri? Saya di sini untuk buat film itu bukan hanya untuk sensasi atau Ya. hal-hal yang tidak cocok untuk dipikirkannya. Saya di sini itu sangat menambah wawasan sih. Ya. Jadi bukan kapok lagi, malah pengen lagi nambah wawasan yang lebih dalam lagi. Film ini kita pertontonkan loh. Iya, Ini iya. wawasan buat kalian. Ini juga wawasan buat saya. Berarti kalau Indri sendiri masih pengen berhasrat membuat karya film ya? Iya. Karya film jenis apa kira-kira ini? Dokumenter, saya masih mencintai dokumenter. Waduh, berarti sebagai penonton yang jatuh cinta pertamanya malah sama film dokumenter ya? Iya, Oh, tepuk tangan dulu dan teman-teman. Karena cukup jarang ya, saya pribadi juga menyukai film diawali dengan film fiksi gitu. Dan ya keren sih ini. Dan gimana Tiara? Kalau Tiara? Kalau untuk saya sendiri sih, saya mau banget untuk Ya. buat film lagi, tapi saya mau wujudin cita-cita saya di jenjang pendidikan lebih dahulu. Oh, fokus dulu ke jenjang selanjutnya ya. Karena Iya. kelas berapa sekarang Tiara? Kelas 3. Oh, iya. Saya mau wujudin cita-cita dulu di bidang pendidikan, karena di bidang film ini itu hal yang saya sukai. Oh ya, hobi lah Ya, berarti hobi. ya. Jadi saya tuh kalau udah di bidang pendidikan udah semuanya udah selesai, mungkin saya bakalan kembali lagi ke hobi saya yang hobi saya membuat film. Oh iya, oke. Semoga kita doakan lah, semoga ada lah sela-sela waktu yang akhirnya Tiara bisa menuangkan hobinya membuat film. Amin. Nih, saya juga pengen tahu, kalian kan sekarang sudah di tahap pasca produksi ya, di pengembangan ide cerita ini. Nah, kendala yang kalian dapat itu apa saja sih? Pastinya kan bervariasi ya. Tiara dulu mungkin? Kalau kendala saya sih di pengembangan ide cerita. Soalnya saya tuh Ya. anak kelas 3 SMA yang di sekolah aja nggak terlalu aktif, Ya. terus itu ketemu sama yang harus Berkomunikasi gitu. iya komunikasi, terus itu mikirnya harus keras, terus itu ngetik kayak statement, storyline-nya itu kan harus banyak. Iya. Itu sih di kendala di diri saya. Oh, ketika membuat ini kebingungan gitu awalnya. Iya, soalnya saya takut salah taruh
Ya. Apa Alur namanya? cerita Iya, atau- alur cerita. Ntar alur ceritanya nggak masuk, itu yang buat saya kebingungan. Oh iya iya iya, sip sip. Karena mungkin dokumenter yang jenis puitik itu tadi Iya. ya agak rumit ya, penempatan bagian ini di bagian mana gitu. Iya, itu Iya. takut ntar penontonnya nggak ngerti atau makna yang mau saya sampaikan tuh nggak sampai ke penontonnya. Oh ya, oke. Mungkin dengan pengalaman dengan Tiara melewati proses ini, semoga akhirnya bisa lebih ngerti lah ya, kedepannya seperti apa membuat film jenis ini gitu. Lebih terbiasa. Kalau Indri gimana? Saya kan anak mahasiswa nih. Ya. Saya lebih terbiasa dengan makalah dan proposal. Dan naskah ini Baru ya? baru pertama kali. Dan untuk menyusun naskah itu sangat butuh ide dan narasumber. Yeah. Nah, ide cerita saya itu kan Baseme, skincare perempuan Sumbawa, yang dimana saya mencari orang yang mempertahankan budaya, contohnya Ina Odak, yang benar-benar mempertahankan budaya itu susah betul untuk didapatkan narasumbernya. Nah, itu kesulitan saya yang paling utama. Dan untuk ide ceritanya itu dokumenter ini kan menurut fakta. Jadi narasumber yang kita cari itu harus benar-benar banyak kegiatan dan emang banyak ceritalah tentang jadi Ina Odak atau perempuan muda yang menggunakan basimi. Itu sih yang paling sulit bagi saya. Oh, berarti dalam tahap risetnya itu ya, Iya, betul. menentukan narasumber dan lain sebagainya. Karena basimi ini sangat minim di Sumbawa. Oh, Makanya iya. itu dari saya menyusun ide cerita itu untuk memperkembangkan lagi ini loh budaya Sumbawa. Oh, ya itu sih tantangan yang berat tapi memang harus dilalui lah ya. Betul. Karena memang tujuan awalnya itu untuk memperkenalkan sekaligus mempertahankan budaya Baseme itu. Nah, kalau Arsan nih di tim fiksi nih, pastinya lebih rumit lagi kan? Bagaimana Arsan? Kalau di saya sih dari awal dari pengembangan ide cerita emang udah agak susah gitu, Ya. agak sulit untuk mengembangkan ide cerita itu. Tapi di tengah kesulitan itu saya masih tertantang gitu, Iya. tertantang untuk tetap mengembangkan ide cerita ini agar tidak keluar dari konteks yang mau saya sampaikan. Bahkan sampai saya pas mengembangin ide cerita ini saya hampir nggak tidur malam. Oh, karena mikir itu terus Iya, ya? mikir itu Apa kendala itu di pemilihan apa ya kira-kira? buat nentuin alur ceritanya. Alur cerita. Ya, alur cerita dari film yang mau saya buat ini. Oh, iya. Karena kemarin kan sempat ada masukan dari mentor-mentor nih. Iya. Ada masukan kalau di bagian ini harus diubah di bagian ini. Nah, di situ saya sampai semalaman gara-gara penasaran itu. Penasaran gimana cara ngembangin ini. Pokoknya pas saya ngembangin ide cerita itu udah saya jarang tidur pokoknya. Karena Dan sekarang kan kita lagi di Ya. di proses praproduksi. ya. Kesulitan saya di sini itu lebih ke nyari aktornya. Oh, oke. Karena kan berbeda ya kalau misalnya dokumenter ini aktornya adalah tokoh aktor sosial akhir. Yang artinya yang ketika riset siapa narasumbernya, nah itulah ditentukan dipilih. Kalau misalkan Harsa karena tim fiksi akhirnya harus open casting. Ya, open casting segala macam, cari aktor yang Ya. memang udah Di situ bener-bener, lumayan kesulitan juga ya. lumayan kesulitan di situ. Oh, ya semoga kalian semua akhirnya bisa menemukan jalan dan solusinya masing-masing lah ya. Karena ini tempat kita berproses bersama gitu. Kita memfasilitasi mentor, pendampingan dan sebagainya. Nah, itu tadi kuncinya yang juga sempat disinggung oleh Tiara, berkomunikasi gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kalian. Apa sih harapan kalian dengan terhadap dunia perfilman di Sumbawa? Siapa dulu mungkin? Indri mungkin? Lebih dikembangkan lagi. Harapan saya itu lebih dikembangkan lagi, lebih maju lagi, Ya. dan cari nilai budaya atau lingkungan atau tentang nikah muda misalnya, itu kan bagus untuk dipertontonkan dan menambah wawasan masyarakat. Oke. Semakin maju. Semakin maju semoga Amin. ya, amin. Bagaimana dengan Harsa? Kalau dari saya sih semoga industri
tenang nih. Jadi nanti program salah satu komunitas film di Sumbawa, mungkin salah satunya komunitas film kalau di Sumbawa ya, studio yang baru dibangun ini juga nantinya akan menyediakan kepada masyarakat Sumbawa berbagai program menonton bersama gitu. Nah dari kebiasaan menonton ini kan akhirnya semoga bisa menjadi salah satu variabel faktor tumbuh kembangnya ekosistem perfilman di Sumbawa. Dan saya merasa terharu juga gitu mendengar kalau kalian setelah program ini selesai pengen buat film gitu, dan itu kami merasa wah berhasil nih akhirnya, dari mulai penonton, peserta, dan ya yang terlibat menyemarakan program Festival Film Sumbawa tahun ini ada keinginan untuk terjun di dalam dunia perfilman gitu. Oke Harsa, semoga apa yang diharapkan Harsa dan tadi juga sudah disampaikan oleh Indri juga bisalah terwujud di Sumbawa ini. Nah, kalau Tiara nih, kita pengen tahu sudut pandang dari Tiara. Seperti apa ya harapannya? Kalau harapan saya sih, yang pertama itu harus ada dukungan dari sekolah. Yeah. Meskipun muridnya ngikutin festival, kalau sekolah itu nggak ada dukungan dari sekolah itu kayak kurang afdol gitu. Jadi siswanya tuh kurang semangat. Terus itu yang kedua dukungan dari pemerintah. Iya, terus kalau dukungan dari pemerintah tuh kayak kalau ada festival seperti Festival Film Sumbawa tuh kayak dipromosin lebih luas lagi, lebih bagus lagi tuh kan kayak masyarakat tuh bakalan tertarik gitu datang tonton festivalnya. Terus kalau yang terakhir itu dari yang nonton podcast ini, saya maunya semoga mereka tuh punya minat untuk membuat film, karena di Sumbawa itu masih banyak isu-isu yang harus difilmkan, terus jadi biar masyarakat tuh tahu gitu, karena Sumbawa itu banyak lah ide tersebar banyak sekali, banyak budaya, potensi banyak budaya yang budaya juga sudah banyak yang lumayan terlupakan kan, jadi tuh bisa jadi ide untuk pembuat film. Oh iya keren, tepuk tangan dulu dong. Ternyata statement yang dimiliki oleh Tiara ini luar biasa sekali, dan saya sangat setuju bahwa tidak bisa akhirnya dunia perfilman ini berdiri sendiri gitu. Dan komunitas Sumbawa Cinema Society menjadi sebuah akhirnya istilahnya babat alas lah untuk kemudian bertahan di tengah kegersangan ekosistem perfilman di Sumbawa ini. Kalau di Lombok mungkin sudah banyak ya sineas-sineas ya seperti itu, dan di Sumbawa akhirnya juga perlu dukungan banyak berbagai pihak yang seperti yang dijelaskan oleh Tiara, dan saya sangat setuju gitu. Dan semoga melalui perhelatan Festival Film Sumbawa ini salah satu yang berbagai harapan yang kalian kemudian kemukakan tadi menjadi terwujud lah. Amin ya robbal alamin. Dan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang sudah kita kemudian bicarakan lebih dalam dengan para 3 pemilik ide cerita. Saya Rido Fisabilillah pamit undur diri di dalam program podcast Festival Film Sumbawa dengan tema Perempuan, Alam, dan Ketahanan Budaya. Sampai jumpa di program podcast selanjutnya.